Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pada pertemuan hari ini, di mana kita akan belajar bersama terkait tentang kebisingan, ya, lebih khususnya ke bahaya fisik daripada kebisingan tersebut, ya. Walaupun memang sebelum-sebelumnya sudah pernah kita bahas, ya, atau ada anak-anak ibu yang sudah pernah mendengar kalimat ini, ya, terkait tentang bising, ya, ataupun dari buku-buku atau majalah budaya K3 atau promotor yang pernah menyampaikan kepada anak-anak ibu sebelumnya. Untuk itu, mari kita ulas, mari kita recall, ya, tentang keilmuan atau teori-teori yang mengatakan terkait tentang kebisingan. Ya. Oke. Yang pertama, harapan dari pembelajaran pada pertemuan ini, ya, di mana seperti yang direncanakan pada proses pembelajaran dengan ibu, ya, anak-anak diharapkan yang pertama mampu, ya, menjelaskan bahkan mengimplementasikan apa itu bahaya kebisingan, baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan sekitar, ya, rumah atau tempat rekreasi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, diharapkan anak-anak ibu mampu menjelaskan, ya, bagaimana dan seperti apa bahaya yang didapat atau dirasa ketika seseorang ini mengabaikan, ya, daripada sebuah bahaya kebisingan ini, ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ya, ketika kita sudah mengetahui ada apa atau bahayanya seperti apa, ya, tentu saja kita harus bisa mengkaji atau mengimplementasikan untuk meminimalisir hal tersebut sehingga dapat dihilangkan bahayanya atau setidaknya dikurangi dari sebelumnya, ya, sehingga tidak memperparah kondisi fisik seseorang maupun individu tentunya, ya. Oke. Kemudian apa sih terkait dengan bising ini, ya, atau kebisingan ini yang kita ketahui, ya. Kita ketahui bersama kebisingan ini masuk ke dalam atau suatu kategori yang dikatakan sebagai polusi, ya. Nah, Bu, setahu saya polusi itu hanya udara, hanya di cuaca. Misalkan, ya, oh ternyata menuai tentang bunyi-bunyian atau suara-suara ini, ya, yang kita dapati terkait kebisingan, ya, ini adalah kategori polusi atau noise pollution, ya. Di mana dikatakan, ya, bunyi yang tidak diinginkan dari sebuah usaha atau kegiatan dalam tingkat kurun waktu tertentu yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia atau terjadinya gangguan kesehatan pada manusia tentunya, ya. Bunyi-bunyian ini bisa kita dapati atau kebisingan ini bisa kita jumpai, ya, temui di mana saja. Bisa dari pabrik yang memang kondisi rumah kita atau pemukiman kita ada berdekatan dengan perusahaan pabrik tekstil misalkan, ya. Kemudian bisa didapati atau pernah merasakan di sebuah konser musik, ya. Misalkan konser musik yang berkaitan dengan genre-genre musik yang tinggi, ya, rock dan sebagainya misal, ya. Kemudian tempat hiburan, ya, rekreasi, kemudian wisata. Nah, bisa saja, ya, semakin banyak orang tentu saja akan kita dapati atau temui bunyi-bunyian yang kita sebut sebagai salah satu polusi, ya, polusi bunyi, ya, atau noise pollution. Atau di jalan raya, ya,
kita berkediaman di mana tempat tinggal kita atau rumah kita ada di depan jalan raya misalkan ya, jadi berdampingan gitu ya. Tentu saja akan menuai kebiasaan atau dalam hal pendengaran ya, kita seringkali mendengar suara-suara kendaraan besar yang hilir mudik ya, di area tempat kita tinggal, misalkan seperti itu ya. Nah, salah satu paparan bising yang tidak segera ditangani atau akibat terpapar terus-menerus ya, ini umumnya terjadi beberapa sebutan-sebutan gangguan telinga ya, mungkin bisa disebut dengan gangguan pendengaran sensor ya, sensori neural ya, atau NIHL ya, noise induced hearing loss ya, atau kalau kita sebut orang awam bilang adalah ketulian ya, atau beberapa suspek gangguan di bagian telinga lainnya ya. Oke. Sesuatu hal tersebut ya, ada beberapa istilah-istilah yang bersinggungan atau berhubungan dengan yang namanya kebisingan. Salah satunya adalah di mana dikatakan bising atau kebisingan ya, atau noise pollution ya. Ini salah satunya adalah intensitas bunyinya ya, dari gelombang-gelombang bunyi yang dipapar atau terpapar ya. Ini kisaran rata-rata yang ditransmisikan, baik itu gelombang bunyi ke permukaan air atau ke permukaan udara atau ke benda lainnya atau ke tubuh kita sendiri. Berapa rata-rata bunyi tersebut ya. Untuk intensitas ini ada perhitungannya tentunya ya. Berapa jam kiranya terpaparnya ini salah satu intensitasnya ya, atau besaran daripada gelombang bunyinya ini berapa ya, itu bisa kita ukur ya. Kemudian kebisingan atau semua suara yang tidak kita kehendaki ya sumbernya. Nah, ini bisa dari sumber produksi seperti alat berat, kendaraan ya, atau benda-benda lain yang menuaikan suatu bunyi-bunyian ya. Kemudian yang ketiga adalah tempat kerja ya. Setiap ruangan atau tempat kerja kita ini mempengaruhi juga ya, atau biasa kita sebut adalah ada beberapa faktor ya, akan berbeda dengan tempat kerja yang memang ruangnya ruang tertutup atau terbatas ya. Intensitas maupun paparan daripada bising ini akan berbeda dengan tempat kerja yang memang memiliki ruang gerak yang lebih luas ya. Contohnya pada ruangan kelas ya, yang kita sebut ukuran atau ruang aula lebih dari 8 kali 8 meter misalkan ukurannya ya, volume ruangnya, di mana akan berbeda gelombang ya, gelombang bunyi daripada ruangan yang memang ukurannya lebih kecil atau lebih sempit daripada ukuran 8 kali 8 misalkan ya. Nah, suara yang dimana kita dengar ketika ruangan yang berukuran luas itu, seringkali kita mendengar ada 2 kali suara atau suara pantulan daripada suara yang kita lontarkan ya, atau kita dengungkan gitu. Nah, berbeda dengan ruangan-ruangan yang memang memiliki ruangan kecil, akan suara gema ya, gema itu makin minim gitu ya, berbeda. Nah, ini juga istilah-istilah yang saling berkaitan ya dan bersinggungan. Oke. Kemudian ada definisi lain ya terkait dengan rangsangan. Nah, ini adalah sebuah getaran yang dimana distimulus atau berproses masuk ke dalam organ tubuh kita ya, panca indera pendengaran tentunya ya, dimana dikatakan kebisingan ini tidak dikehendaki oleh proses pendengaran kita gitu ya.
Nah, ada pula menurut definisi lain, menurut Kemenaker Trans RI tahun 2014, di mana rangsangan pada telinga berupa bunyi yang tidak dikehendaki atau sesuatu hal yang dapat mengganggu ya kesehatan pada individu maupun orang sekitar. Nah, di sini ada beberapa bunyi ya, ada dikatakan juga berupa bunyi tanpa informasi dengan intensitas yang bervariasi. Nah, ini mengganggu persepsi suara. Nah, di sini ada bahasa tanpa informasi. Jadi dikatakan tanpa informasi ini hanya sebuah nada yang kita dengar ya, beda dengan sebuah suara atau bunyi yang memiliki makna informasi tentunya. Seperti apa sih makna informasi? Seperti orang-orang yang sedang berdemonstrasi, misalnya itu kan ada pesan informasi yang disampaikan ya. Kalau ini adalah tanpa informasi ya. Oke. Kemudian dikatakan pula ada selain dari beberapa hal yang dicantumkan ya, ada bunyi maupun suara yang tidak dikehendaki dan dapat mengganggu kesehatan, sama ya yang tadi disebutkan ya. Artinya kita bisa simpulkan secara definisi skala umum ya, suatu kebisingan atau noise pollution ini adalah bunyi atau gelombang suara ya yang disampaikan atau terpapar ya, dapat mengakibatkan gangguan-gangguan fisik di mana organ panca pendengaran ya yang kita miliki, yang kita punyai akan terganggu tentunya ya, dengan rentan waktu atau kurun waktu yang cukup lama ya. Sebuah kebisingan ini memang terpapar atau bisa diakibatkan ya, disebut penyakit akibat kerja ini memiliki masa kurun waktu yang cukup lama rentan waktunya ya. Oke. Nah, di sini juga ada bahasa frekuensi ya. Nah, menurut Kemenaker Trans RI ini tahun 2014, di mana frekuensi ini dikatakan adalah gelombang atau getaran yang diterima oleh telinga setiap detiknya atau satuannya hertz ya. Mungkin sebelumnya anak-anak ibu sudah pernah belajar di SMA ya terkait atau SMP atau semester kemarin ya terkait dengan fisika dasarnya ya. Ini hal-hal ini mungkin sudah tidak asing lagi kita dengar ya. Nah, di sini dikatakan telinga normal dapat mendengar bunyi ya dengan frekuensi 20 hingga 20.000 Hz ya. Nah, ini sudah dikatakan standar yang cukup normal ya atau normatifnya seperti ini. Kalau kurang dari 20 Hz ya, itu disebut dengan bunyi frekuensi intrasonik ya, sedangkan lebih dari 20.000 itu adalah ultrasonik ya. Ada yang mengatakan demikian. Oke. Nah, ini skala intensitas kebisingan ya, menurut beberapa teori yang didapat ya dan beberapa contoh-contoh yang kerap kali kita rasakan ya tentunya. Di sini ada menulihkan ya, sangat hirup, mungkin sangat bising ya bahasa lainnya, kemudian kuat ya, sedang, tenang, dan sangat tenang. Nah, di sini dikatakan menulihkan ya atau bisa membuat pendengaran seseorang menjadi tuli ya. Ini dikatakan standarnya yakni sekitar 100 ya sampai dengan 120 desibel grade A ya. Satuannya adalah desibel. Kalau kita pernah baca sebelumnya ya satuan untuk kebisingan ini. Nah, ini contoh-contohnya adalah bunyi dari halilintar, meriam, mesin uap ya. Nah, ini cukup tinggi ya, bahkan sangat tinggi ya. Nah, standar kita di mana sih, Bu? Nah, standar kita kurang dan lebih ada di 85 desibel grade A ya atau kategori A. Nah, salah satunya
bisa kita contohkan ya, karena ini ada rentan dari 80 hingga 100 desibel seperti jalan raya ya, perusahaan, kemudian peluit bapak parkir atau peluit polisi misalnya. Nah, itu juga bisa menimbulkan bunyi-bunyi noise pollution ya, acap kali atau memang jika seringkali rutin dilakukan ya. Nah, ini sangat tenang ya, sekitar antara 0 sampai 20 desibel ya. Seperti suara danau, mungkin suara gemercik air ya, dan suara-suara lainnya. Oke. Nah, untuk jenisnya sendiri ya, terkait kebisingan ada beberapa teori yang mengatakan ada jenis kebisingan lanjut, terputus ya. Ada juga yang mengatakan hanya terputus dan sering ya. Kita salah satunya pada hari ini membahas ya, atau menarasikan ya, menginformasikan terkait dengan jenis kebisingan secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bising keberlanjutan ya. Nah, bising keberlanjutan ini memiliki level yang cukup stabil ya, di mana intervalnya ini 1 detik atau lebih, 1 detik lebih atau kurangnya ya, dalam artian lebih ringan ya, ketimbang dengan yang jenis lainnya gitu ya. Di mana memajan karyawan selama 8 jam per hari. Nah, ini frekuensinya ini ya, kurang dan lebih itu dari 5 desibel ya, secara lamanya terpapar ini kurang dan lebih 0,5 detik berturut-turut ya. Ini salah satu standar yang dicantumkan ya. Contoh kecilnya seperti apa? Misal seperti katup gas ya. Nah, kemudian sirkuler ya, atau gergaji ya, gergaji digital misalnya. Itu kan bunyi bisingnya itu kan kurang dan lebih 0,5 sampai 1 detik ya. Tapi berturut-turut. Gitu. Dan frekuensinya ini kisaran di angka 5 desibel. Kemudian ada bising intermit ya, di mana ini beberapa kali atau kita sebut terputus-putus ya paparannya ini. Jadi tidak flat gitu ya. Ada bunyi, berhenti, bunyi lagi, berhenti, bunyi lagi. Nah, itu ya. Jadi sebutlah kebisingan yang terputus-putus ya untuk hal ini. Seperti apa? Salah satu contohnya adalah kereta api, kapal terbang, kendaraan. Nah, mungkin kita pernah merasakan ini ketika kita berada pada beberapa kondisi ya di jalan raya yang berdekatan dengan ada sebuah portal kereta api. Ketika kereta api mau melintas, nah itu kan saat melintasnya kereta api ini ada sebuah bunyi atau disebut bising ya, tapi terputus hanya pada saat itu saja. Ketika kereta api lewat sudah tidak ada. Nah, itu contoh salah satu bising kendaraan ya, kereta api. Kemudian yang ketiga adalah bising impulsif ya. Nah, yang tadi berkelanjutan, terputus, sekarang impulsif ya, di mana diakibatkan oleh perubahan intensitas suara melebihi 40 desibel dalam waktu yang singkat dan seringkali mengejutkan pendengar. Misal ya, letusan yang kemarin ya, ledakan pabrik misalnya, atau letusan balonku ya, itu kurang dan lebih kalau kita ukur besaran atau besaran angka daripada pengukuran kebisingannya lebih dari 40 desibel ya. Nah, ini untuk para pekerja ini jangan sampai terjadi mendapati
bising impulsif ini, apalagi secara permanen ya, dengan tekanan frekuensi yang lebih daripada standar maupun tekanan kebisingan yang lebih daripada standar atau melebihi 140 desibel. Nah, itu sangat tidak dianjurkan ya. Otomatis perlu adanya pengendalian. Oke, jadi untuk beberapa macam atau jenis bising itu kita bagi menjadi 3 tadi ya, keberlanjutan, terputus, ya dan impulsif. Oke, ini ada dasar hukum yang mengatur terkait tentang nilai ambang batas faktor fisika di tempat kerja ya. Nah, salah satunya kan kebisingan, di mana sudah diatur ya, normatifnya atau standarnya adalah 85 desibel grade A ya, untuk paparan pajanan selama 8 jam per hari ya. Apabila lebih dari 85, misal 88 desibel, maka sekitar 4 jam pajanan per harinya. Karena apa? Normatifnya standar kita ya bekerja itu kurang dan lebih, Ibu ingatkan kembali, sekitar 8 jam per hari atau 40 jam per minggunya. Kurang dan lebih demikian ya. Nah, ini tidak perlu kita hafal ya, cukup kita ketahui saja ya dan kita pahami untuk karakteristik atau standar-standarnya ya. Ini berdasarkan Kemenaker Trans RI nomor 5 tahun 99 dan SNI ya. Hampir sama menyepakati bahkan menarasikan untuk nilai ambang batas faktor fisikanya. Apa sih NAB itu? Nah, di sini ya dikatakan NAB ini adalah sebuah nilai angka ya atau nilai standar terkait faktor bahaya yang dijumpai di tempat kerja ya sebagai pedoman untuk mengukur maupun mengendalikan sebuah akibat dari kebisingan ya. Sudah Ibu ingatkan kembali ya atau informasikan yang tadi bahwasanya untuk pengukuran ini atau pengendalian ini perlu standar berapa normatifnya skala nasional, khususnya di Indonesia SNI ya. Gitu. Ada beberapa standar-standar lain ya yang mengatakan beberapa tindakan yang perlu segera diimplementasikan ya. Salah satunya dari Menkes ya tahun 2002. Nah, di sini tata letak ruangan ya. Nah, perlu adanya tindakan agar tidak terjadi kebisingan. Artinya yang tadi disampaikan ya, ada beberapa istilah yang saling berkaitan itu tata ruang ya, tempat ruang kerjanya ini harus diatur ya, berapa luas daripada ruangan tersebut ya, dan sekiranya mencukupi ya standar nilai ambang batas yang berlaku ya. Kemudian sumber bising dapat dikendalikan dengan cara meredam, menyekat, memindahkan, memelihara, bahkan ada beberapa rekayasa engineering lainnya ya. Nah, ini menurut ILO ya atau Undang-Undang Nomor 3 Tahun 69 ya, di mana sebuah getaran-getaran yang menimbulkan bising ya, ini memiliki pengaruh yang cukup kuat ya kepada para pekerja. Maka dari itu perlu pentingnya suatu pengendalian. Ini undang-undang tertua ya, pasal 2 ayat 2 ya, ayat 2.m ya. Ketentuan-ketentuan ini berlaku dalam tempat kerja. Nah, seperti suhu, kelembaban, ya sanitasi, asap, api, gas, ya suara maupun getaran dan lainnya. Ya, ini sudah diatur. Jadi ada beberapa komponen perusahaan wajib memperhatikan hal-hal ini ya untuk kenyamanan para pekerjanya. Sesi di mana kita sudah mengetahui jenisnya ya, konsep kinerja daripada bising ya, suatu bising atau bunyi atau suara tersebut ya. Kemudian di sini kita harus mengetahui pula terkait dengan pengukuran bisingnya ya. Ini bertujuan untuk apa sih mengukur? Yang tadi sudah disampaikan ya. Sebelum kita mengendalikan, otomatis kita
kita harus tahu berapa tingkat kebisingan di ruangan atau di tempat kerja area tersebut misalnya. Nah, ini bertujuan yang pertama, menurut John ini dikatakan memperoleh informasi spesifik ya. Artinya ada jumlah atau angka yang didapat untuk didata ya. Yang kedua adalah untuk mengembangkan pedoman. Nah, di sini ketika suatu perusahaan ingin mengupgrade ya standar atau prosedurnya, maka diperlukan sebuah acuan atau data lapangan. Nah, ya, kalau data lapangan belum jelas ya seperti apa, maka tidak mungkin terjadi evaluasi atau update ya upgrade sebuah kelayakan mutu pada perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga di mana untuk menentukan area kerja. Nah, gini ya. Jadi di mana beberapa part tempat kerja yang memang bising, maka penting dilakukan sebuah protection ya sehingga tidak menimbulkan penyakit akibat kerja pada pekerja ya. Penting sekali di sini. Kemudian untuk mengidentifikasi, jelas ya, untuk mengkaji sebuah kondisi di mana akan diakumulasikan ya, oleh sebuah perusahaan, baik itu dalam segi pengujian, pengukuran area maupun pekerja yang sudah mendapati hal tersebut atau yang sudah menjadi sebutlah korban ya, korban dampak dari penyakit akibat kerja. Nah, pengukuran ini ya bersifat fluktuatif ya. Jadi ada beberapa alat yang digunakan ya. Kita sebut ada SLM ya, sound level meter ya, baik itu tunggal maupun multi yang memang hasilnya bisa dibaca dengan secara akurat ya. Oke, seperti apa alatnya nanti kita lihat ya. Nah, di sini adalah langkah mengukur ya. Yang pertama di sini adalah pengukur area ya. Ada yang mengatakan untuk SLM skala A ini ya, ada yang mengatakan berjarak satu titik dari titik sebelumnya itu kisaran 100 cm atau 1 meter. Ada juga yang mengatakan 3 meter ya atau 10 kaki ya kurang lebih. Nah, ini kita pakai saja acuan yang 1 meter dari titik A ya. Kenapa harus kita ukur dulu area yang kita kerja? Artinya kita coba mengukur lebih dari 1 kali pengukuran ya. Apa yang didapat ketika jarak ukur dari sumber. Nah, sama halnya seperti pekerja pun merasakan ketika dekat dengan sumber bising seperti apa ya. Berbeda dengan pekerja yang misalkan lebih dari 6 meter dari sumber bahaya, mungkin tidak terdengar sumber bahaya bisingnya seperti itu ya. Ini pengaruh juga. Jadi yang pertama adalah mengukur area kerjanya ya. Gitu. 1 meter, 2 meter, 3 meter ya. Dengan tidak melebihi kisaran 80 desibel skala A ya. Mungkin ada satuan-satuan fisika ya di sini ya, ada dBA, ada dBB, ada dBc ya. Nah, ini dBA ini skalanya apa sih? Biasanya ini adalah skalanya skala lingkungan, skala ruang ya. Kalau untuk dBc ini mohon koreksi ya, barangkali anak-anak Ibu sudah masih mengingat juga ya terkait keilmuan fisikanya ya. Untuk dB skala B ini biasanya lebih besar daripada 140 desibel ya. Jadi tingkatnya lebih tinggi lagi ya. Untuk yang dBc ini lebih ke sebuah apa ya? Alamiah ya. Jadi seperti ledakan-ledakan gemuruh gunung berapi dan sebagainya. Nah, itu kan skalanya udah skala sangat tinggi ya. Oke.
Nah, di sini adalah pengukuran ruangan, ya. Apakah memang dilakukan di ruangan terbuka atau di ruangan tertutup, ya? Itu untuk kasus-kasus tertentu kita lihat situasi dan kondisinya, ya. Nah, di sini ada batasan, ya. Jika tingkat kebisingan tidak pernah berada di bawah 90 desibel, maka dapat diindikasikan adanya paparan bising yang tidak memuaskan. Artinya di sini ya, apakah kita melakukan pengukuran atau memang ada beberapa tools ya, alat yang tidak kita kalibrasi dulu ya. Tidak memuaskan di sini adalah kurang meyakinkan gitu ya. Nah, sebaliknya, jika tingkat kebisingan yang diukur tidak pernah lebih besar dari 85 desibel, maka paparan kebisingan dianggap sebagai memuaskan. Jadi ada perubahan ya. Kalau di bawah kan mungkin saja di situ adalah kondisi yang memang kondisi lingkungan yang nyaman ya untuk bunyi-bunyian ya. Sedangkan normatifnya adalah 85 ya. Oke. Nah, ini durasi ya. Ada yang mengatakan pengukurannya ini berdurasi sekitar 1 menit. Ada yang 15 detik. Ya, kita ambil yang di mana keakurasian alat tersebut ya, ketika tidak berubah angka lagi. Ya, kurang dan lebih 15 detik. Nah, ini salah satu beberapa sumber lain ya. Kalau yang tadi dari Sumakmur, ada yang dari Kemenaker ya. Nah, ini dari OSHA ya tentang noise ya, di mana untuk durasi ya per hari dikatakan kategorinya per jam ya. Ini desibel skala A ya. Nah, sekitar 8 jam per harinya ini pajanan yang boleh ya kita dapati atau mau tidak mau bersinggungan ya itu kisaran 90 desibel ya. Dengan beberapa alat yang memproteksi diri kita ya sehingga tidak terlalu terjadi gangguan-gangguan kesehatan yang lebih eksklusif ya atau lebih parah gitu ya. Oke, Bu, alatnya seperti apa? Ya, mungkin sudah pernah melihat sebelumnya atau sudah pernah mendengar ya. Nah, ini ada beberapa dikatakan menurut ANSI ya, ada alat sebutlah sound level meter dengan beragam brand, dengan beragam alat ya dan kecanggihan tentunya ya. Ini sebutlah namanya adalah SLM ya. Ada yang modeling seperti ini, ada yang simple, semuanya portable ya, portable atau bisa dibawa kemana saja. Dan ini kategorinya sepertinya tunggal ya fungsinya. Tunggal ini artinya khusus untuk skala ukur kebisingan saja. Karena ada beberapa alat yang memang multi itu bisa untuk kelembaban, kemudian suhu, cahaya. Kalau ini tunggal ya. Oke. Nah, ini ada jenis SNI ya mengatakan untuk kelengkapan alatnya ini adalah ada skala pembobotan dan kecepatan respon atau sebutnya S ya waktu. Nah, jadi alatnya ini ya ada keterkaitan tentang pembobotan bunyi ya dan waktu yang dilakukan ketika pengukuran tentunya ya. Nah, prosedur lain dikatakan ya menurut SNI ya, kalau yang tadi secara skala umum ya. Nah, ini langkah lainnya. Yang pertama, hidupkan alat ukur intensitas kebisingan, periksa kondisi baterai ya, power on off-nya ya, apakah cukup atau perlu diganti ya. Kemudian pastikan skala pembobotannya dalam kondisi angka 0 atau sudah dikalibrasi ya. Kemudian sesuaikan pembobotan waktu ya dengan sumber bunyi yang nantinya akan diukur. Nah, ada juga tambahan lain ya, itu perlu ada memposisikan
mikrofon ya. Mikrofon ini ya. Alat ini, oke, ini adalah mikrofonnya ya. Nah, alat ukur ini setinggi posisi telinga manusia yang di tempat kerja atau yang sedang kita ukur itu ya. Hindari terjadi fleksibel bunyi dari tubuh atau penghalang sumber, artinya maksudnya jangan terlalu dekat dengan tubuh kita ya. Boleh sesuai dengan sejajar dengan telinga kita atau sedikit derajat pengukurannya sedikit miring ya, boleh seperti itu. Kemudian arahkan mikrofon dengan sumber bunyi sesuai dengan karakteristik mikrofon ya. Dalam artian ini diukur ya, disesuaikan ya, diatur dulu ya desibel A-nya, kemudian sebelum kita mulai pengukuran. Kemudian adapun lainnya, pilih tingkat tekanan bunyi atau tekanan bunyi sinambung setara sesuai dengan itu. Artinya di sini maksudnya adalah memilih angka yang sudah relevan ya menurut kita, kisaran 1 sampai 15 detik. Misal sudah tidak berubah-ubah lagi, maka itu kita ambil ya untuk hasil ukur yang pertama, hasil ukur kedua dan ketiga serta selanjutnya. Berapa kali ingin kita mengukur agar valid misalnya. Ukuran pertama misalkan pada jarak 1 meter. Ukuran kedua berjarak 2 meter dari sumber bising. Ukuran ketiga 3 meter dari sumber bising dan selanjutnya misalkan hingga sampai seperti apa sih kalau kita ngukur sampai jarak 10 meter dari sumber bising misalnya. Baru kita akumulasikan. Nah, ini contoh lembar ya, lembar sampling pengukuran bising ya. Template-nya bermacam-macam, namun ini Ibu ambil dari SNI ya, kurang dan lebih seperti ini ya. Nama perusahaannya apa, alamat ya, tanggal. Sampling artinya adalah tanggal ukur kita ya, petugasnya siapa, misalkan Dewi ya, dan kawan-kawannya misalkan. Berapa kali kita ukur ya, dan lokasinya di mana saja, misal waktunya itu dilakukan berapa menit ya atau berapa detik misalnya. Nah, didapat berapa. Di sini ada kurang dan lebih 5 kolom. Kalau kita mau uji coba sampai 5 kali boleh ya. Nah, kemudian kita tulis angka daripada sumber gelombang bising yang setaranya berapa ya. Kita bagikan atau rata-ratakan. Kemudian tipe alat ukurnya apa? Misalkan sound level meter, tipe XXMX misalnya. Nah, tipe kalibrasinya apa? Nah, di sini ada alat kalibrasinya ya. Bisa kita pakai alat kalibrasinya dengan menggunakan pihak ketiga atau bisa mengkalibrasi sendiri. Boleh ya. Nah, petugas penanggung jawabnya siapa? Misalnya ahli ketiganya siapa di situ atau yang menanggung jawabnya. Itu sekilas tentang formulir ya. Adapun ya hampir sama ini prosedur pengukuran lainnya ya, sampai dengan finishing untuk mengambil hasil ukur ya. Ini tidak lain sama hal kayak di formulir ya, atau daftar hasil ukur dari kebisingan di tempat kita. Oke. Ini simbol dan satuannya ya terkait dengan kebisingan. Ada tingkat tekanan bunyi ya, ada tekanan bunyi, ada bunyi referensi. Nah, ini setara bunyi sinambung setara atau rata-ratanya ya, desibel pembobotan skala slow, fast, rentan waktu ya. Ini ANSI ya. ANSI ini biasanya adalah badan standar nasional ya di Amerika atau internasional yang alat tersebut. Biasanya alat-alat itu di ANSI semua ya. Ini skala pembobotan bunyi menurut SNI ya, ada skala jenis A ya untuk filter A, jenis B dan jenis C. Nah, biasanya yang tadi disebutkan diulang kembali ya. Untuk jenis A ini bisa kan di ruang perkantoran ya. Kemudian jenis B ini tingkatannya lebih besar lagi ya, frekuensinya pun lebih tinggi ya, alatnya pun maka berbeda karena satu alat yang memang difungsikan untuk
mengukur bising, ya misalkan alat yang skalanya A digunakan untuk skala B kan tidak mampu, ya. Nah, Ibu contohkannya adalah ketika kita belajar di kelas semester 2. Nah, kita diharuskan masuk kelas ke semester 6 atau 5, tidak akan mampu karena bukan kapasitasnya, ya. Belum, gitu ya. Bisa kapasitasnya jika di-upgrade atau ditambah ya untuk tools-nya. Seperti itu kira-kira ya. Ini ada video kan ya, agar anak-anak Ibu ada pandangan audio visual ya. Seperti apa sih mungkin kalau Ibu Pipit bercerita nampaknya belum memahami betul ya. Jadi mari kita tonton seperti biasa untuk seperti apa pengukuran. Di sini Ibu ada menayangkan 2 tipe ya. Ada menggunakan SLM dan ternyata ada juga menggunakan aplikasi di Android ya. Nah, kita lihat yang dari SLM dulu. Oke, sebentar ya. Mari kita buka. Ibu ingatkan kembali, mungkin suaranya bisa dikecilkan dulu watirnya. Begitu dibunyikan suaranya langsung mengagetkan ya. Jadi dikecilkan dahulu ya. Kalau memang kurang baru dibesarkan lagi volume di PC-nya ya. Oke. Mari kita lihat. Pengukuran kebisingan kita menggunakan alat ukur yang disebut dengan sonometer. Satuan komponen dari sonometer yang pertama yaitu mikrofon untuk sebagai pendeteksi suara. Selanjutnya ada layar atau display yang menampilkan hasil pengukuran. Ada tombol on off untuk mematikan atau menghidupkan alat. Ada level untuk mengatur level hasil pengukuran. Tombol max untuk menentukan nilai maksimum hasil pengukuran. Tombol A atau tombol C. Tombol A digunakan untuk pengukuran kebisingan terhadap lingkungan, sedangkan tombol C digunakan untuk kebisingan terhadap alat. Selanjutnya ada tombol fast dan slow. Fast digunakan untuk kebisingan yang berkelanjutan, sedangkan slow untuk kebisingan yang terputus-putus. Selanjutnya kita lakukan pengukuran kebisingan terhadap alat. Yang pertama kita hidupkan tombol on dan kita dekatkan mikrofon kepada alat. Kita lakukan pengukuran dengan jarak yang berbeda yaitu 1 meter, 2 meter, dan 3 meter. Oke, itu ya terkait dengan kebisingan ya untuk alat ukurnya atau bagaimana cara mengukurnya ya. Semudah itu sebenarnya, yang penting kita pahami dulu standarnya. Sebelum kita mengukur dan mengendalikan kan kita tahu standar batasan di ruang misal ruang kelas kisaran berapa ya. Normatifnya 85 desibel. Kalau memang di bawah daripada itu berarti kategorinya adalah nyaman ya. Nah, ini ada tidak menggunakan SLM ya, tapi menggunakan aplikasi di Android. Mungkin bisa dicoba sama adik-adik ya, anak-anak ibu di rumah ya, gitu. Ini dari beberapa video dari kakak teknik mesin ya. Nah, ini juga mengukur tentang kebisingan ya. Contohnya di area kerjanya ya, contohnya demikian. Oke, mari kita lihat. Nah, untuk mengukur kebisingan pertama kita harus lokasi. Kita harus mengukur panjang dan juga lebar lokasi. Ya. Nah, untuk mengukur sendiri kita menggunakan kapur penangga dan ini meteran ukuran 5 meter untuk mengukur panjang dan lebar lapangan. Nah, ini kertas sablokan untuk mencatat panjang lebarnya untuk dibuat data.
Nah, sekarang kita lanjut untuk mengukur panjang terlebih dahulu. Nah, kita tandai dulu menggunakan kapur tadi. Nah, panjangnya meter. Maka kita tandai dengan kapur panjang 4 meter. Nah, setelah kita membuat tanda panjang, kita beralih ke lebar kaca. Ya, kita ini dapat mengukur 230 diameter lebih jauh. Kita tanda. Di rumah ada ini tuh. Setelah kita mengukur panjang meter tepat yang kita tadi diperoleh panjang 4 meter, lebar 2,5 meter. Lalu kita membuat lem yang jarak 1 meter. Nah, kita sudah mengetahui kalau diukur. Nah, ini 1 meter. Selanjutnya sekarang kita mau menggunakan ini aplikasi dari HP yang bernama Soundmeter. Kita buka dulu. Nah, untuk mengecekkan bisa apa tidak, kita lihat ini dulu. Nah, ini panahnya bisa, kita jeda dulu. Nah, kita beralih ke titik 1 meter 2 meter tadi yang tandai. Nah, sekarang ini kita mulai. Untuk penghentian sendiri dengan waktu 15 detik baru kita resume. Nah, kita sudah mendapatkan waktu dengan nominal average 77 dB. Nah, sekarang kita lanjut ke line kedua dengan cara yang sama 15 detik. Nah, kita sudah dapat dengan nilainya average, bukan yang ini. Kita pakai yang ini, 78 dB. Nah, setelah itu kita lanjut ke line ketiga. Sama, 15 detik juga. Nah, kita dapatkan dengan average 76 dB. Kita lanjut lagi ke line keempat. Kita sudah selesai untuk pengukuran kebisingan sesuai titik 1 meter 2 meter tadi. Dilanjutkan dengan yang sudah ditandai tadi.
setelah kita selesai melakukan pengukuran di bengkel, kita lanjut pembuatan noise mapping. Tapi yang pertama kita memasukkan datanya di Excel dulu. Nah, ini data yang sudah saya masukkan. Untuk pengertiannya X. X ini merupakan line. Sedangkan Y ini baris. Tiap baris 2 meter, 2 meter. Sedangkan Z ini ada desibel dari kebisingan tersebut. Nah, setelah kita simpan, kita lanjut ke server, aplikasi server. Dan kita menggunakan server 10. Ini server 10. Untuk hal pertama, kita langsung melakukan ini, new counter, pembuatan counter baru. Lalu kita buka. Untuk pembuatan counter kita pilih, ya sudah disimpan. Ini memang belum ada warnanya, jadi kita tinggal mewarnai dengan cara ngeklik bagian ini 2 kali. Langsung kita pindah ke fill contour, centang. Ini masih abu-abu karena kita belum mewarnai, jadi kita ini warnai fill color. Nah, ini adalah noise mapping yang menggunakan aplikasi server 10. Oke. Baik. Di sini sudah terlihat ya. Artinya ketika mengukur menggunakan SLM ya ataupun menggunakan aplikasi ya, jika menunjang ya, jika tidak ya memang tidak bisa ya. Ada beberapa yang memang Android yang tidak bisa menunjang hal tersebut misalkan ya. Nah, manualnya kita tulis ke dalam form untuk intensitas kebisingan ya di area tertentu yang kita ukur. Itu menggunakan form. Ada juga dari si kakak ini ya, dia menggunakan sebuah software atau aplikasi sehingga muncul terdeteksi mapping areanya misalkan. Di situ kan ada data Excel ya, ada X1 hingga X15 misalkan. Artinya dia mengukur di beberapa titik ya dengan beberapa kali ukur misalkan. Nah, sehingga terlihat ada beberapa tampilan yang berwarna merah ya. Dan ada juga yang memiliki tampilan hijau, kuning dan biru. Artinya yang terlihat merah ini sudah apa ya, perlu diwaspadai. Perlu adanya controlling daripada kebisingan di area tersebut. Yang tadi contoh simpel saja dari kakaknya, kondisi atau contoh sampel ketika melakukan pekerjaan memalu ya, atau membuat ukir apa, misal menggunakan palu. Nah, itu kan menuai bunyi-bunyian yang terkadang sering menimbulkan gangguan pada pendengaran kita ya. Akhirnya setelah selesai melakukan pekerjaan tersebut, bisa saja berdenging tidak henti-hentinya. Nah, itu juga salah satu ya bahaya daripada kebisingan ya, berkaitan dengan pendengaran kita ya. Sebenarnya hal-hal tersebut banyak dijumpai di lingkungan sekitar kita ya. Yang tadi seperti menggunakan palu tadi, itu salah satu bentuk kebisingan jenis apa sih? Kalau Ibu boleh tahu, barangkali anak-anak Ibu mengetahui ya, bisa mengkaji hal tersebut. Apakah masuk ke dalam kategori bising keberlanjutan ya, atau terputus-putus, atau impulsif lebih dari 40 desibel? Nah, ada yang bisa jawab? Halo? Nah, ada yang bisa jawab? Boleh Gimana ya, Bu? Boleh? Bu, pertanyaannya apa, Boleh Bu? diulang nggak Bu pertanyaannya, Bu? Oh, oke. Dari video yang ditampilkan tadi makasih, Bu. ya. Oke, dari video yang ditampilkan tadi, contoh kasus si kakaknya tuh ya, dia sedang mengukur pekerjaan
pada pekerja yang sedang memalu, ya, menggunakan palu besinya. Nah, itu terdengar kan oleh kita bunyi-bunyiannya. Nah, ketika diukur dia mengatakan lebih daripada 76 desibel, ada lebih dari 70 desibel. Itu merupakan kategori jenis bising yang mana sih? Gitu. Oke, ada yang bisa jawab? Sebutkan nama dan NIM-nya. Ayo. Ada yang berani speak up? Coba aja dulu. Dek Tati? Bu, boleh diulang Bu Jana? pertanyaannya Bu. Tadi putus-putus Bu saat Ibu menerangkan tadi. Oke, Ibu ulangi sekali lagi ya. Dari video ya, contoh sampel pengukuran yang kedua, yang tadi ya menggunakan aplikasi itu. Di situ kita bisa melihat ada sebuah kegiatan pekerjaan menggunakan palu besi, ya, sehingga menuai gelombang bunyi. Ya. Setelah diukur menggunakan alat pengukuran tersebut, ya, si kakaknya menceritakan bahwa hasil ukurnya yang pertama lebih dari 70 desibel, yang kedua 76 desibel, dan seterusnya. Nah, yang tadi terlihat itu merupakan jenis kebisingan apa sih? Kalau boleh Ibu tahu, ada yang bisa bantu Ibu? Boleh? Monggo, siapa saja. Nama dan NIM-nya tolong disebutkan. Nggak ada yang nanya? Oke, Ibu tunjuk saja ya. Ibu Rizky, izin boleh? menjawab Bu. Boleh. Boleh, Mikael, monggo. Halo Ibu. Iya, boleh, Nak. Baik Bu. Perkenalkan nama saya Michael Basuburian. Saya izin menjawab untuk pertanyaan yang tadi sesuai dengan video tadi. Itu ada tiga orang mekanik yang sedang mengadakan uji coba pengetesan suara atau pengukuran suara, di mana tadi di situ ada pengelompokan atau kategori tingkat kebisingan. Itu ada tingkat kebisingan yang terputus-putus, ada yang kebisingan berkelanjutan, dan itu dilakukan dengan suatu perangkat yang untuk mengukur berapa rata-rata kebisingan dari alat itu Bu, dan kegiatannya itu kayak tadi itu memalu seperti itu Bu. Makasih Bu. Ya, baik. Bagus jawabannya ya. Oke, seperti apa sih yang terputus-putusnya tadi? Boleh di spesifik lagi? Baik Bu, untuk yang kebisingan terputus-putus tadi itu kayak memalu itu tadi kan ada dilakukan itu temponya itu kan ada berubah juga gitu, kayak gitu Bu. Terus diukurnya dari berapa jaraknya, seperti itu Bu. Oke, yang berkelanjutan apa itu? Yang berkelanjutan itu, kalau untuk yang berkelanjutan itu ya suara memalunya itu Bu, dia sama rata Bu gitu.
sama rata. Oke, baik. Terima Ya, kasih, Bu. jawabannya Ya, Bu. sudah cukup bagus ya, sangat bagus. Artinya di sana sebenarnya ada beberapa jenis bising ya yang ditemui di meja titik 1 ya. Mungkin ada beberapa titik area meja di situ ya, meja pekerjaan. Jadi meja 1 kalau kita kaji ya ketika diukur mendapati beberapa frekuensi ya, frekuensinya ini di bawah dari 80 desibel ya. Ada terputus ya. Jadi ritmenya atau frekuensi yang didapat itu berubah-ubah. Dia tidak permanen ya. Nah, akan tetapi untuk yang berkelanjutan, ya bising yang berkelanjutan ini karena antara meja 1 dengan meja lain ini saling memunculkan bunyi gelombang dan frekuensi pekerjaan tadi satu sama lain saling keterikatan ya, titik 1 dengan titik lain juga saling berhubungan. Hasil ukurnya pun didapat lebih dari 40 desibel. Artinya ya masuk juga impulsif di sana ya. Sudah ada terputus, berkelanjutan dan impulsif ya. Karena apa impulsif? Nah, teori yang sudah tadi disampaikan ya bahwasanya kan di mana sumber gelombang frekuensi pun meningkat ya. Kurang dan lebih diberikan batasan lebih dari 40 desibel ya. Lebih dari itu dikontrol ya, jangan sampai terjadi gangguan pendengaran. Jadi 3 hal jenis kebisingan itu ada ya di kasus contoh video tersebut. Oke, baik. Kita lanjut ya, beberapa menit lagi. Oke, sebentar kita lihat lagi untuk teori. Oke. Sudah terlihat layarnya? Halo. Oke. Kita lanjut ya. Suara Ibu terdengar? Halo? Suara Ibu terdengar? Iya, Bu. Baik. Kita lanjut ya. Di sini ada beberapa kita ketahui bersama ya untuk akibat daripada kebisingan ini secara globalnya, secara umumnya ialah gangguan kesehatan, lebih fatality-nya menjadi ketulian ya, atau tremor di bagian rongga telinga dan telinga ya. Di sini ada gangguan pendengaran hearing loss ya, atau kita sebutnya ini adalah salah satu jenis daripada ketulian ya, baik itu parsial maupun kedua telinga yang diakibatkan oleh pajanan kebisingan yang berlebihan bahkan merusak ya itu oleh seorang pekerja akibat tremor atau trauma bunyi-bunyian dari sebuah pekerjaan ya, sesuatu pekerjaan yang beliau lakukan misalnya. Kemudian ada akustik trauma ya, ini cedera elemen sensor ya, di mana baru trauma ya mendadak seketika diakibatkan dari beberapa bunyian yang mengejutkan. Ya, ini kan trauma, tremor gitu, seperti contoh meletus roda ban mobil truk ketika di jalan, letupannya itu kan begitu cukup tinggi ya, gitu ledakannya. Itu adalah akustik trauma. Jadi hanya pada saat itu saja, gitu. Tapi ada beberapa tremor di bagian organ telinga kita gitu. Nah, yang ketiga adalah
Noise induced hearing loss, ya, artinya di sini ada gangguan berupa tuli sensorik ya, akibat terpajan bising yang cukup keras. Nah, biasanya ini sudah tidak hanya parsial maupun keduanya ya, artinya di sini tuli ini sudah 2 organ telinga yang sudah kena gitu ya. Dan untuk proses penyembuhan kalau sudah ke tahap ini tidak ada atau kemungkinannya kecil untuk perbaikan-perbaikan daripada gangguan kesehatan ini gitu ya. Nah, ini ada beberapa pengaruh-pengaruh ya, baik yang disampaikan sebelumnya ya, tergantung daripada frekuensinya, tempat atau ruangnya ya, kemudian lama waktu pajanannya ya. Ini pengaruh daripada hal tersebut juga mempengaruhi akibat kebisingan. Tidak mungkin seseorang pekerja ya mengalami ketulian apabila jarak tempat dari sumber bisingnya misalkan kisaran 50 meter. Nah, berbeda dengan orang yang tempat kerjanya dengan jarak sekitar 5 meter dari sumber bising tersebut misalkan ya. Itu memiliki tingkatan yang akan berbeda ketika diukur oleh pemeriksaan autometri ya, oleh pemeriksa medis atau kajian lainnya. Oke. Nah, ini ya gangguan kebisingan ya, ada beberapa tingkatan gangguan ya. Salah satu level frekuensinya ada sekitar 3 bagian ya, atau bisa dilihat dari maaf pada tabel ya, bisa dilihat di sini ada beberapa tingkatan suara. Dikatakan kuat, sangat kuat, dan teriak ya. Teriak ini lebih dari sangat kuat, kita sebutnya demikian. Nah, normatifnya berapa desibel ya, kemudian jarak antara sumber bahayanya ya, ini menggunakan jaraknya ini satuannya adalah meter ya. Yang ini adalah tingkatan desibel ya. Nah, di sini normalnya 71 ya. Menurut teori ini ya, biasanya perusahaan untuk intensitas atau nilai ambang batasnya ini menggunakan SNI ya, atau peraturan Kemenaker Trans RI biasanya ya gitu. Ini hanya secara teoritisnya ya. Ketika kita lama, kita kisaran waktu jam kerja itu 8 jam, kisaran di angka di jarak ya 6 misalnya. Ini distandarkan bahwasanya sekitar 49 desibel ya. Nah, apabila dikatakan kuat, maka kisaran diukur ya dari jarak sumber sekitar 6. Sorry ya, ini satuan kaki ya. Jadi nanti kita rubah dulu menjadi meter. Ketika menjadi jarak ukurnya sekitar 6 kaki ya, misalkan selama 8 jam ya, kurang dan lebih 55 desibel dan seterusnya ya. Alangkah baiknya meminimalisir hasil ukur. Artinya realnya berapa? Artinya kita nanti mengendalikan bahaya tersebut gitu ya. Oke. Nah, di sini dampak kebisingan secara karakteristik ya, atau kita kelompokkan menjadi 4 bagian ya, di mana gangguan secara fisiologis, artinya ada beberapa yang terjadi akibat bising ini dan memunculkan efek ya terhadap fisiologis tubuh kita ya. Secara normatifnya pendengaran kita ini memiliki beberapa komponen seperti ada gendang telinga, kemudian ada ruang siput ya, penetral suara dan sebagainya. Nah, hal tersebut bisa berubah secara fisiologis menjadi patologis apabila ada pengaruh-pengaruh dari kebisingan ini ya. Kemudian yang kedua gangguan psikologis. Nah, seperti apa? Nah, contohnya di sini adalah
Seperti ketika kita tidak lagi konsentrasi, fokus, tidak lagi dapat mengingat dengan baik, ya, itu adalah gangguan-gangguan psikologis. Atau cepat marah, ya, nah itu mengganggu sebuah jiwa atau kerohanian kita juga, gitu ya. Kemudian gangguan komunikasi tentu, ya. Ketika kita berkomunikasi dengan orang yang di depan mata kita, lingkungannya ini adalah kita ukur atau sudah diukur menuai angka misalkan 89 desibel, otomatis ketika berbicara dengan orang lain atau partner kita di tempat kerja tersebut, itu pasti ada bahasa isyarat yang kita lontarkan. Contoh, yuk kita jam istirahat, pasti kita nunjuk adalah jam. Karena apa? Ketika kita ngomong pun nggak akan didengar, gitu. Ya, gitu. Jadi hanya gestur bibir kita yang dibaca atau dilihat. Nah, gitu ya. Dalam kondisi tersebut pun akan mempengaruhi. Jadi ada keterbatasan berkomunikasi. Jadinya, kalau kita normal-normal saja ruangannya, kita kan enak ngobrol ya. Kita ini sudah jam makan siang misalkan, atau kita ada sebuah pekerjaan lain, misalnya mengobrol apapun, itu kan lebih enak dan nyaman. Beda dengan kondisi ketika sedang bising, pasti teriak-teriak gitu kan. Hey, gitu kan. Nah, gitu. Jadi suara yang kita lontarkan pun tinggi gitu. Nah, ini akan menuai hal tersebut. Kemudian yang terakhir adalah gangguan pada pendengaran, ya, atau ketulian, ya, atau nihil, ya. Ini pasti akan didapati atau ditemui, ya. Hal ini dapat merugikan individu tentunya, ya, dan kredibilitas, ya, atau kualitas dari produksi perusahaan juga akan menurun, ya. Semakin banyaknya penyakit akibat kerja yang ditemui di perusahaan tersebut, ya, akibat suatu proses interaksi, ya, bekerja, ya, rutinitas di situ, maka produktivitas perusahaan pun semakin menurun karena dapat mempengaruhi hal tersebut, ya. Oke. Ini adalah video, sekali lagi seperti biasa Ibu akan menayangkan, ya, beberapa video bahaya bising, ya. Apakah alat berat ini memiliki kemungkinan untuk memunculkan kebisingan? Ya, jelas, ya. Alat berat apapun atau alat pemotong kertas pun, ya, atau alat bordir pun, ya, di penjahit, misalnya bidang penjahitan, itu akan menuai sebuah kebisingan jika tidak dikontrol, ya. Akan berakibat fatal juga untuk pekerjanya, ya. Ibu skip yang ini, ya. Oke. Pengendaliannya apa saja, ya. Ibu ingatkan kembali, konsepnya adalah menggunakan konsep hierarki pengendalian, ya. Eliminasi, ya, substitusi, rekayasa engineering, administrasi, dan APD terakhir. Jangan langsung earplug, ya, gitu. Walaupun memang itu dipergunakan, ya. Nah, pengendalian lain, ya tadi, menjauhi sumber bising, ya, menggunakan pelindung telinga. Menjauhi sumber bising artinya masuk ke dalam kategori eliminasi, ya. Kemudian menggunakan pelindung, ini APD, ya. Jadi kita menyesuaikan. Tapi kalau untuk pelaporan nanti kita urutkan sistematik hierarki pengendaliannya, ya. Eliminasi dulu, misal apa bentuknya, substitusi dulu, administrasi dulu, ya. Baru yang terakhir, gitu, ya. Jangan langsung APD semuanya, gitu. Jangan, ya. Oke. Eliminasi jadi artinya, Ibu ulangi kembali, ya. Menghilangkan sumber bahaya, berarti menghilangkan alat, ya. Alat produksi itu kan tidak mungkin, ya. Artinya bisa kita lakukan dengan cara misal, ya, menjauh atau diberi jarak, ya, dalam suatu interaksi
pada proses produksi ya, karena alat produksi itu kan memiliki sumber bising juga ya. Nah, itu diberi jarak misalnya. Atau dibenahi mana sih, apakah dari katupnya yang mengganggu atau dari mana ya, uapnya kah gitu ya. Nah, itu bisa dihilangkan sebenarnya bahaya dari hal tersebut bisingnya ya. Tapi nyalahin alatnya nggak mungkin ya. Substitusi artinya mengganti ya, yang tadi ya, part-part atau tools alat yang memang sudah rusak biasanya semakin bising ya. Nah, semakin tidak terkontrol juga itu, maka perlu diganti ya, regenerasi, pembaharuan daripada alat-alat tersebut gitu. Kemudian rekayasa engineering. Nah, paling tidaknya kita memposisikan kita ya sebagai pekerja yang rutin berjibaku berinteraksi di pekerjaan tersebut yang memang ada menuai sumber kebisingan. Artinya bisa dilakukan sistem sieving ya. Nah, itu. Atau juga pemasangan alat ya, alat peredam ya, ini peredam M bukan N ya. Maaf Ibu tipe. Atau menggunakan apa lagi ya, beberapa alat parsial enclosure ya misalkan, atau secara totalnya ya, atau menggunakan barrier ya, pembatas ya, itu jadi khusus untuk area-area yang memang menuai bising ya, gitu. Dan beberapa alat-alat lain yang sekiranya meminimalisir sumber potensi kebisingan ini. Kalau administrasi prosedur ya, kemudian bisa juga di sistem sieving tadi, sorry-nya kebalik. Kemudian juga bisa dilakukan kontrolnya itu barang siapa yang masuk itu ke area tersebut hanya beberapa petugas gitu, jadi tidak sembarangan gitu ya. Nah, jadi ada labeling di situ ya, dilarang masuk selain petugas misal. Nah, itu adalah bentuk daripada administrasi. Kemudian APD ya, penggunaan earplug, earmuff atau lainnya ya. Biasanya untuk bising ini earplug atau earmuff dengan beragam jenis dan macamnya ya. Nah, ini earplug ya. Ini salah satu daripada earmuff ya, yang terstandar ya. Cirinya apa sih kalau keluaran Indonesia? Biasanya SNI ya, ada labeling SNI ya. Kalau memang alatnya beli dari luar negeri biasanya ANSI ya, gitu. Ada kanal caps ya. Nah, kanal caps ini semuanya dipasang di hidung ya. Nah, cara pemasangannya bagaimana untuk earplug dan kanal caps ini adalah, jadi telinga kita itu kita jewer dulu. Kita jewer, baru kita masukkan. Tujuannya apa? Untuk melebarkan dulu rongga telinganya, baru kita masukkan ya. Jadi jangan cara masukinnya tuh masukin gitu ya, ambil terus masukin, enggak. Jadi kita caranya adalah seperti menjewer ya, gitu. Jadi kalau melihat seperti ini ya, ini bukan dimasukkan untuk di telinga. Nah, ini juga perlu sosialisasi orang K3 kepada pekerja yang baru ya, jangan sampai malah dipakainya di telinga. Ada loh tragedinya dipakainya di telinga. Dia enggak ngerti alat itu untuk apa. Biasanya ada yang di apa ya? Jadi dia di helm ditaruhnya ya, safety helm, ada bentuknya lingkaran. Nah, itu kalau dibuka isinya ini kanal caps ya, atau earplug di situ ya, tinggal dibuka aja bisa diambil. Biasanya helm-helm proyek yang ada pengaitnya, ada lingkaran merah, kuning biasanya atau biru ya, tergantung skala tingkatannya ya, pengawas atau supervisor atau pekerja biasanya kan beda-beda warna helm. Nah, itu biasanya ada ya, bisa dilihat nanti. Jadi jangan kaget ya gitu, atau sebelumnya udah pernah tahu juga nggak apa-apa sih ya. Oke. Ini beberapa video pengendalian menggunakan APD, Ibu skip aja dulu ya. Nah, oke, ini referensi yang digunakan. Jadi pada hari ini kita belajar apa? Anak-anak Ibu? Belajar Kebisingan, Bu. kebisingan, Bu.
Kebisingannya apa saja? Pengukurannya kayak gimana? Halo, Mm-mm. kebisingan Bu. Apa saja Kak itu? Kebisingannya? Oke, kita review kembali ya. Jadi ada beberapa mungkin kebisingan ini dikategorikan dengan bunyi atau suara ya. Ada beberapa intensitas atau standarnya ya. Kita tinggal di Indonesia, artinya kita mengacu pada Kemenakertas RI atau standar alatnya menggunakan SNI ya. Kalau memang skala internasional bisa gunakan ANSI. Jenisnya yang tadi ditanyakan atau disampaikan ya. Ada kebisingan skala A, B, dan C. Kemudian juga ada secara kategoriknya, ada yang berturut-turut, terputus, ya, ada yang berkelanjutan atau impulsif ya. Nah, itu jenisnya kategoriknya. Kemudian dampaknya apa saja ya? Dampaknya itu kurang dan lebih bisa terjadinya fatality ketulian atau gangguan kesehatan pada bagian pendengaran. Kemudian alatnya apa saja? Yang tadi ya sebutannya adalah sound level meter ya, itu alatnya. Kemudian cara mengendalikannya bagaimana ya? Kebisingan ini bisa kita temui di area lingkungan sekitar juga ya, seperti jalan raya kendaraan dan sebagainya. Cara mengendalikannya menggunakan metode hierarki pengendalian. Nanti disesuaikan ya. Mungkin kurang dan lebihnya ya. Mereview kembali mungkin tayangan terakhir itu akan memperlihatkan ya untuk video sosialisasi ya. Salam kehidupan. Selamat datang di Pusat Penelitian Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan Badan Litbang Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami akan mengajak Anda untuk mengenal berbagai ancaman lingkungan hidup yang ternyata berada di sekeliling kita. Sisi mata uang, selain manfaat yang didapat, namun ada juga loh kerugian yang ditimbulkannya, khususnya bisa bikin kesehatan kita menurun. Salah satunya adalah kebisingan yang ditimbulkan dari penggunaan teknologi di lingkungan tempat kita tinggal, belajar, atau bekerja. Sumber kebisingan misalnya berasal dari lalu lintas, pengoperasian alat berat, deru pesawat terbang, suara mesin produksi, ataupun laju kereta api yang setiap saat melintas di hadapan kita, yang dalam batas tertentu bisa mengakibatkan gangguan kenyamanan dan merusak kesehatan. Seperti kita ketahui, batas frekuensi bunyi yang bisa didengar oleh telinga manusia berada di kisaran frekuensi 20 Hz hingga 20.000 Hz. Ini yang disebut dengan frekuensi audio. Sementara bunyi yang berada di bawah 20 Hz disebut infrasonik. Adapun yang di atas 20.000 Hz disebut dengan istilah ultrasonik. Bunyi dapat diukur menggunakan sound level meter dengan besaran tingkat tekanan bunyi dinyatakan dalam desibel. Secara umum, ambang batas manusia mulai mendengar adalah 20 mikropascal atau 0 desibel. Ambang batas sakit telinga adalah 140 desibel. Namun, bunyi di atas 90 desibel dapat menyebabkan kerusakan pendengaran kronis. Sedangkan bunyi dirasakan nyaman bila tingkat tekanan bunyi di bawah 55 desibel. Ada 3 jenis kebisingan. 1. Bising kontinu atau terus-menerus, seperti suara mesin, kipas angin, dan lain-lain. 2. Bising intermittent atau terputus-putus, yang terjadi tidak terus-menerus seperti suara lintasan kereta api ataupun suara pesawat terbang. 3. Bising impulsif yang memiliki perubahan tekanan suara melebihi 40 desibel dalam waktu yang cepat, sehingga mengejutkan pendengarnya seperti suara senapan, mercon, dan lain-lain. Setelah mengetahui dampak kebisingan terhadap kesehatan dan kenyamanan lingkungan, maka kami peduli. Bagaimana dengan Anda?
Oke, baik. Itu video terakhir ya tentang sosialisasi ya, sosialisasi kebisingan ya. Jadi didapat ya hasil informasi didapat. Kebisingan itu bisa berupa apapun, kapasitas dan intensitas suara yang beragam tentunya ya. Mungkin itu saja dari Ibu untuk hari ini. Sekarang tanggal 13-14 kelas C ya. Sebentar, Mikael. Tanggal 14 bulan 14 oke. Ibu informasikan terkait terkait dengan UTS, apakah ada yang mau ditanyakan dari anak-anak Ibu terkait dengan UTS atau sudah cukup? Adik-adik, tidak ada yang ditanyakan? Berarti sudah. Nanti UTS-nya begini. Nanti bisa diakses ya di UBL. Nanti Ibu buka hari ini. Karena Ibu belum jadwal UTS-nya kapan ya. Ibu estimasikan tanggal 27 April itu batas pengumpulannya. Ya, Ibu ulangi ya. Ibu beri waktu 2 minggu berarti ya. Ini sudah pertemuan 7, artinya kita sudah finally ya untuk UTS ya, sudah bisa mengikuti UTS ya. Untuk anak-anak Ibu semuanya baik kelas A, B, C itu sama ya. Bisa diakses di UBL ya. Nanti chapternya adalah chapter UTS ya. Masuknya ke dalam assignment atau tugas ya. Bisa dilihat seperti apa soal-soalnya. Nah, akan tetapi Ibu tidak mengambil keputusan untuk paperless, tapi audio visual. Artinya, anak-anak Ibu ya menjawab soal UTS-nya itu dengan menggunakan audio visual, melakukan atau membuat konten ya, menjawab ya. Jadi pertanyaan ya, perkenankan dulu. Nama saya misalkan ya Ade Rahayu ya dengan NIM 19020003 misalkan ya, akan melakukan ujian tengah semester mata kuliah bahaya fisik ya dari kelas C misalkan ya. Silakan dikreasikan ya. Mungkin bisa langsung dari soal pertama, misalkan jelaskan apa yang dimaksud dengan bahaya. Nah, anak-anak Ibu di situ merecordnya adalah demikian ya. Jadi dijelaskan nanti bahaya adalah apa ya, dijelaskan secara audiovisual ya gitu. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga dan keempat dan seterusnya soal-soal tersebut dijawab secara rekam anak Ibu ya. Buat konten silakan sekreatif mungkin ya. Soalnya nanti di UBL. Nanti di upload ya
diupload juga di UBL ya untuk filenya ya, untuk file daripada video anak-anak ibu yang mengikuti UTS. Tolong untuk filenya itu NIM dulu, nama foldernya ya, nama filenya ya, NIM dulu baru nama ya, gitu. Oke, nanti dikumpulkan karena ibu tidak tahu jadwal UTS mata kuliah ibu hari apa, tanggal berapa ya. Nah, ini kesepakatan saja kita beri waktu sampai dengan tanggal 27 April 2021 pukul 23.59 wilayah Indonesia Barat. Oke, ya. Itu berlaku untuk semua 3 kelas ya. Artinya masih ada waktu kisaran 2 minggu ya. Sampai di sini sudah cukup? Sudah cukup anak-anak ibu? Bu, untuk menjawab pertanyaannya itu, Bu, kita jawabnya berurutan atau gimana, Bu? Alangkah baiknya berurutan, ya. Karena kan kita sudah bisa memahami ini dengan realita, ya. Pertanyaan ibu pun tidak begitu sulit, ya. Sudah dipelajari, jadi bisa berurutan, ya. Alangkah bagusnya sistematis, menurut ibu, ya. Gitu. Kalau acak kan terkadang, oh kita udah ngejawab 10 belum, misalkan soalnya ada 10 ya. Kalau soalnya ada 20, wah gitu. Tadi yang mana ya gitu kan. Nah, triknya adalah create dulu ya. Jadi artinya kita buat konsep dulu. Silahkan dibaca soalnya, konsepnya mau buat apakah salam pembuka, soal baru jawab, atau soal semua dibacakan baru menjawab terakhir. Gitu. Atau seperti apa konsep dari anak-anak ibu ya. Yang penting terjawab dengan baik dan dipahami dengan baik. Karena di poin terakhir itu ibu meminta kalian mengkaji, ya, menganalisa bahaya apapun di rumah. Ya, dikajinya di rumah. Mana mau ngambil sampelnya, apa bahaya ventilasinya, bisingnya, atau pencahayaannya, misalkan, atau lainnya, ya. Itu tekanan udaranya atau suhu, ya gitu. Boleh, silahkan. Itu poin terakhir, ya. Nah, karena harapan ibu, anak-anak ibu bisa mengimplementasikan controlling ya daripada potensi bahaya yang berada di lingkungan sekitar maupun tempat kerja nantinya. Oke, sampai di situ paham nak? Paham, Bu. Baik, terima kasih ya. Pada hari ini perkuliahan pertemuan 7 tetap semangat ya. Informasikan kepada kawan-kawan yang memang tidak join pada hari ini ya, atau sudah live duluan karena sinyal yang tidak stabil barangkali demikian ya. Oke, itu saja dari Ibu. Ibu cukupkan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan sana. Mohon maaf lahir dan batin sebelumnya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Ya, Ibu tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu.